Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kampung Belakang Obak, Kota Pagar Alam ludes terbakar. Banjir merendam rumah warga dan jalan lintas Sumatera Batu Raja Muara Enim di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lebaran sudah berlalu, namun harga ayam potong di Kota Palembang terus merangkak naik. Kita ke informasi pertama. 2 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kampung Belakang Obak, Kelurahan Beringin Jaya, Kota Pagar Alam ludes terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Dua unit rumah semi permanen di Kampung Belakang Obak, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam ludes dilalap si jago merah pada Rabu pagi. Api dengan cepat membakar bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari bahan kayu. Kondisi perkampungan yang berada di gang sempit menyulitkan petugas untuk memadamkan api yang terus membakar bangunan rumah. Dibantu petugas, warga bahu-membahu memadamkan api. Pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang berharga dan pakaian, sementara perabot rumah tangga tak terselamatkan dan ikut terbakar dalam musibah ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. 2 unit rumah semi permanen yang berdempetan terjadi kebakaran. Penyebab terjadinya kebakaran ini apa nih, Pak? Untuk penyebab jadi kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kita. Tempat kejadian ini termasuk kawasan padat penduduk. Kebetulan terjadi peristiwa kebakaran sekitar lebih kurang jam 7.30. Pemilik rumah masih berada di dalam rumah. Kelihatan ada jeritan api berkobar dari atas rumah atau lantai 2. Ada korban jiwa? Untuk sementara korban jiwa tidak ada. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam, api baru dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Pagar Alam. Kawanan pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos di kawasan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pencurian ini tidak disadari para penghuni karena sedang terlelap tidur saat kejadian. Pelaku pencurian sepeda motor ini masuk ke halaman rumah kos di Jalan Aur Gading, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang pada Rabu dini hari. Pelaku yang datang berdua berbagi tugas. 1 orang berperan sebagai eksekutor, sedangkan seorang lainnya mengawasi di luar pagar. 1 unit sepeda motor dibawa kabur pelaku. Pencurian ini terjadi saat lokasi sekitar dalam situasi sepi. Seluruh penghuni kos tidak ada yang tahu karena sedang terlelap tidur. Korban yang juga mahasiswa baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat akan berangkat kuliah di pagi hari. Sebelum subuh ya berarti? Iya, sebelum subuh. Sebelum subuh ya? Ketahuannya pas jam? Sekitarnya pas jam 8 nak berangkat kuliah. Berangkat kuliah. Berapa baru tuh? Baru belum sampai seminggu motor itu. Baru 6 harian di sini. Berbekal rekaman kamera pengawas, kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak punya izin impor, Kementerian Perdagangan menggagalkan masuknya kapal bekas asal Cina. Kapal bekas senilai 50 miliar rupiah itu ditahan di Pelabuhan Bombaru, Palembang. Melakukan peninjauan barang hasil pengawasan pos border PPTN Kementerian Medan. Perdagangan menahan sebuah kapal tanker bekas asal Cina di Pelabuhan Bombaru, Palembang yang dibeli oleh sebuah perusahaan asal Palembang. Kemendak menahan kapal tersebut karena tidak memiliki perizinan berusaha di bidang impor barang tertentu berupa persetujuan impor.
Kapal dengan berat 1.970 ton dengan kode HS 890-12050 tersebut diamankan petugas Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan bekerja sama dengan Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Kapal yang dibeli seharga 50 miliar rupiah tersebut rencananya akan beroperasi di Indonesia untuk mengangkut minyak dan aspal. Sesuai dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2024, pemerintah mewajibkan importir harus memiliki perizinan berusaha di bidang impor barang tertentu dari Menteri Perdagangan sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Bila melanggar, maka kapal tersebut terkena sanksi ditahan dan akan diekspor kembali ke negeri asal atau dimusnahkan. Kapal oil tanker usianya kapal 15 tahun dibuat di Tiongkok, berat 1.970 ton, satu unit. Pelanggaran teknis tidak memiliki dokumen impornya. Karena ini termasuk kategori fast border, tanggung jawab Kemendak untuk cek. Kalau fast border itu boleh masuk. Tapi tetap harus memenuhi persyaratan dokumennya. Untuk perusahaan asal Palembang yang mengimpor kapal diberikan sanksi teguran. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ke informasi berikutnya, pasangan Panca Wijaya Akbar Ardani mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ke sejumlah partai politik di Kabupaten Ogan Ilir. Pasangan petahana itu telah mendaftar ke 7 partai politik. Ardani bersama rombongan mendatangi kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Ogan Ilir. Kedatangan mereka untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir ke Partai PKB. Selain PKB, Ardani juga mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepada Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Pengembalian formulir pendaftaran sebagai tanda kesiapan pasangan ini kembali mengikuti Pilkada Ogan Ilir 2024 mendatang. Tadi barusan kita menerima pengembalian formulir bakal calon atas nama Bapak Panca Wijaya Akbar dan juga sebagai bakal calon wakil bupati Bapak Ardani. Ini barusan kita terima. Jadi hari ini sampai pada saat ini baru 1 orang bakal calon wakil bupati dan 1 orang bakal calon wakil bupati yang mengembalikan formulir dan yang mengambil formulir juga atas nama yang bersangkutan. Ardani datang tanpa didampingi pasangan Panca Wijaya Akbar berharap mendapatkan dukungan dari partai politik di Kabupaten Ogan Ilir. Mudah-mudahan dengan disertai ridho dari Allah SWT, kawan-kawan dari partai politik akan memberikan dukungan kepada bakal calon bupati Ogan Ilir, Bapak Panca Wijaya Akbar, dan juga bakal calon wakil bupati Ogan Ilir. Pasangan Panca Wijaya Akbar dan Ardani telah mendaftar di 7 partai politik. Pasangan ini pun mengaku siap bersaing dengan kandidat lain di Pilkada Ogan Ilir pada 27 November 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.